Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, puji Tuhan bahwa malam ini kita punya tamu lagi. Yang satu Kesia yang pernah bersaksi di minggu pertama bersama saya. Ya kan? Yang satu adiknya, saudara, Febe. Ya kan, ini dua-duanya luar dari biasa, walaupun kakak beradik, saudara. Tapi mereka akan berbagi tentang kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan tulis di Alkitab. Tapi setelah itu juga mereka kan bercerita bagaimana adventure mereka, perjalanan mereka bersama Roh Kudus. Saudara. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, baiklah kita belajar, kita mengerti karena setiap Anda dan saya itu harus yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Amin. Ya, Yohanes 14 itu jelasin jelas sekali, saudara. Dia akan jadi penolong, dia akan jadi advokat atau pembela, dia akan jadi penghibur, dia akan jadi pengajar, dia akan menyatakan semua kebenaran tentang kita. Ya, semuanya ini tentang apa yang ada di hati Bapa. Jadi apa yang Anda pelajari misalnya dari Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu nyata. Amin. Dan ini dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kita dengan mengajar kita. Mengajar kita masing-masing. Dan yang uniknya, saudara, bagaimana Roh Kudus ngajar kita itu, caranya dia nuntun kita, tiap kita tuh ternyata beda, saudara. Ya. Tapi yang aneh, saudara, yang aneh, ujungnya bisa sama. Apa sih ujungnya, Pak? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kalau Anda lihat Roma 8, saudara, ya, tadi saya nyitir di doanya saya dari Roma 8:28 tentang Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Ya, kita tahu sekarang, saudara. Nah, ini yang saya juga nggak tahu apakah Paulus ini sengaja nulisnya kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya bukan sengaja, saudara, karena Tuhan yang nyuruh nulisnya kayak gitu, gitu. Karena kalau ditulisnya kita tahu dari dulu, saudara. Ya, karena kalau kita tahu dari dulu biasanya, saudara, kita tenang aja. Tapi masalahnya seringkali kita tahunya itu sekarang. Ya, setelah ngelewatin ini semua kok terus bilang, oh pantesan Tuhan tuh dulu seolah-olah kok kita tuh kok susah banget minta ini kok nggak dikasih-kasih, pantesan gitu loh. Ya kan. Nah, jadi hal-hal soal pantesan, hal-hal soal hal-hal soal gitu, saudara. Nah, ini baiklah kita sama-sama akan belajar, saudara, mendengar dari kedua pahlawannya Tuhan, kedua prinsesnya Tuhan ini, yang dua-duanya kalau cerita sudutnya bisa beda, tapi ujungnya adalah kemuliaan. Ingat, kenapa saya nyayat tentang kemuliaan, saudara? Karena Roma 3:23 bilang apa? Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kehilangan dompet, saudara. Bukan. Yang hilang tuh kemuliaan. Ya. Yang dibalikin apa? Ya kemuliaan lah. Ya kan, kalau yang dibalikin lain ya lain ceritanya, saudara. Nah, jadi saya nggak mau mendului terlalu banyak biar ini yang berdua ini cerita, saudara. Saya juga nggak ngerti formatnya gimana. Ya kan, kakak beradik punya background yang berbeda, yang satu pemandangan, ya kan, ya pemandangan alam yang wow gitu, adem, yang satu ini modelnya beda lagi, saudara. Yang satu ya pemandangannya ya kan suasana rumah ruang ya, tamu ya. Iya, nggak tahu nih rumah Barbie atau rumah apa, nggak juga. Ya kan. Tadi saya bilang sama NP, saudara artis kita, ya kan, Noni Pratama, nanti kalau dia ditongolin di sini kayaknya backgroundnya lain lagi, mungkin Minions, ya kan, atau mungkin apa, saya nggak tahu juga.
Oke, dengan sukacita saya serahkan kepada Kezia dan Faber. Silakan. Thank you Om David. Thank you, makasih introduction-nya. Malam hari ini benar-benar we are so honored. Kita benar-benar ngerasa sangat privilege untuk bisa share sama keluarga Reva. Dan ini pertama kalinya kita itu tandem share bareng. Sebenarnya kita sebelahan. Sebenarnya kita tuh sebelahan. Tapi kita memutuskan untuk lebih mandiri di sini sehingga punya rumah masing-masing ya. Biar tidak sempit. Tidak sempit. Ya kita benar-benar bersyukur karena kayak tadi Om David bilang Romans 8:28 itu benar-benar cerita kisah hidup kita, nggak cuma seorang tapi sebagai satu keluarga. Kita ada sedikit slides yang mau kita bagikan. Silakan Febe. Lanjut ngobrol dulu kali ya. Ada kesalahan teknis, kok cuma kepotong, tapi lanjut. Ya, tapi slides yang kita bikin kita sengaja mengambil background-nya itu banyak kartun-kartun, banyak anak-anaknya. Kenapa? Karena kita percaya kalau journey sama Tuhan itu kan journey bapak dan anak gitu ya, sons and daughters sama bapaknya gitu. Jadi pengalaman petualangan kita ini membawa kita jadi seseorang yang kayak orphan mindset, kita nggak tahu kita itu punya bapak. Akhirnya kita yang tadi seperti lagunya Ria itu benar-benar tadi kita ambiar ya berdua, kita menangis bersebelahan meskipun berbeda screen, kita benar-benar ngerasain kebaikan bapak itu yang kata Om David bilang nggak ada setengah-setengahnya gitu. Oh ya, siap. Selanjutnya dari sini kita ngambil temanya Adventure with the Holy Spirit karena memang yang kita rasakan adalah petualangan sesuatu yang seru. Memang ada lembahnya, mendaki gunung lewat lembah gitu kan, tapi kita menyaksikan keindahan Tuhan gitu di perjalanan kita ini. Oke. By the way, kenapa desainnya anak-anak? Kenapa desainnya anak-anak tadi gue udah bilang. Jadi emang sengaja ya, bukan ini ngambil dari Sunday School tetangga, bukan. Ini emang kita intentionally kita bikin untuk malam hari ini. Ini a little bit introduction, perkenalan singkat tentang saya. Nama saya Kezia, saya lahir di Jakarta tahun 89, usianya silakan dihitung sendiri. Lalu tahun 2008 saya dapat kesempatan untuk kuliah di Singapore Institute of Management, jurusannya Accounting dan Finance. Tahun 2011 saya juga dapat mujizat dapat kerjaan di Accounts Department sesuai dengan apa yang waktu itu saya belajar. Setelah 8 tahun dari bekerja 8 tahun di perusahaan yang sama, Tuhan memanggil saya kembali untuk keluar dari comfort zone saya. Nanti cerita lebih panjangnya saya akan jelaskan. Intinya tahun 2019 saya kembali ke Jakarta karena mau pursue Tuhan lagi, dan 2020 journey saya untuk di sekolah pelayanan ini dimulai. That's a little bit about me. Mungkin Febe mau share? Ya, aku dedenya Kezia. Kita kembar, cuma beda 4 tahun. Kita berdua manusia biasa, teman-teman. Jadi mungkin kalau ngelihat biografinya kayak siapa nih? Gitu. Ya emang bukan siapa-siapa sih. Cuman ini sedikit konteks aja buat sebenarnya kita pengen cerita dan kita tuh excited banget tuh kayak Tuhan tuh kerjanya bukan cuman sama orang-orang tertentu aja gitu, atau yang kayak di lingkungan religi tertentu gitu kan, atau kayak dalam gereja, tapi kayak dia tuh kerja di kehidupan semua orang dan lewat setiap hal-hal yang mungkin kita tuh kayak overlook gitu. Kita kayak ini aku cuman student, aku cuman kerja ini gitu. Sebenarnya nggak gitu kayak Tuhan tuh kerjanya. Nanti kita cerita lah ya habis ini. Kalau aku seumur hidup di Indonesia Raya, jadi aku mencintai negara ini. Dan memang ya memang sama Tuhan ditaruhnya di Jakarta sih gitu. Dulu aku ngambil sekolah hukum karena papa orang hukum. Jadi ya kita mengikuti gitu kan. Tapi by God's design sekarang aku dapat kesempatan untuk berkarirnya atau berkecimpungnya di bidang HR gitu ya. Jadi menyelami manusia-manusia gitu. Kalau kakak di Bethel tuh ke Spiritual School of Ministry ya.
Kalau aku kemarin baru ikut yang Bethel Music Worship School-nya gitu. Tapi itu sama pentingnya dengan pekerjaan kita sehari, jadi kayak nggak ada yang lebih penting. Yang lebih penting cerita perjalanannya abis ini ya. Betul. Oke, langsung aja. Nah, ya aku yakin kita semua tahu ini adalah parables tentang the prodigal son, anak yang hilang gitu kan. Tapi sebenarnya yang anak yang hilang itu nggak cuma satu orang kan, yang hilang itu sebenarnya dua-duanya gitu. Cuman yang satu physically hilang karena tidak di rumah bersama dengan bapaknya. Dia beneran keluar dari rumah, literally main-mainnya sama babi karena udah nggak ada pilihan lain. Dan yang anak sulung juga sebenarnya hilang gitu, meskipun dia di rumah, tapi dia nggak punya connection sama bapaknya, dia nggak punya kedekatan itu sama bapaknya. Buktinya, waktu anak bungsunya pulang, dia bukannya seneng seperti bapaknya gitu ya. Berarti dia hatinya berbeda gitu. Hati dia kayak bilang, kok nggak adil, aku di rumah selama ini kerja A, B, C, D, E, kok nggak pada dipestain gitu kan. Nah ini, parabel ini kenapa ada di sini, karena sangat tepat untuk menggambarkan perjalanan spiritual kita berdua. Jadi aku, anak sulung, memang kehidupannya itu perjalanannya seperti si sulung ini gitu. Selalu ada di rumah, mainnya dalam gereja, tapi di dalam hati itu ada rasa kayak, oh aku harus membuktikan kalau aku adalah anak yang layak menerima kasih Bapa gitu. Banyak judgement, tapi meskipun nggak diucapkan, tapi di dalam hati ada gitu kayak, oh si ini begini, si itu begitu. Itu tuh sangat anak sulung lah. Sementara adik saya berbeda ceritanya. Ya kita berpetualang di luar rumah ini ya. Ya, dia berpetualang di luar di rumah. Di luar rumah, ya di luar. Tapi nanti kita bakal cerita seru-serunya. Tapi sebelum kita nanti mulai sama anak sulung dulu, aku nggak tahu sih Mama ikut Zoom ini atau enggak. Papi udah pulang ke rumah bapak ya, bukan pulang ke rumah. Kita cuma mau honor our parents, our family, karena kita nggak mungkin ada di sini without them. Jadi kayak apa yang kita bakal ceritain itu adalah perjalanan kita dan banyak hal yang udah kita lewatin gitu. So kita sampai dengan sekarang adalah product of grace dari Tuhan dan produk dari pertobatan orang tua kita juga. Gitu. So itu aja sih yang pengen kita highlight ya. Kita percaya juga nggak mungkin kita ada di sini tanpa warisan iman, legacy of faith dari orang tua kita. Meskipun mereka nggak sempurna, meskipun kalau ada beberapa mungkin yang dengar kesaksian saya beberapa minggu lalu gitu, aku sempat cerita gimana dysfunctionnya family dan gimana itu mempengaruhi saya melihat Tuhan jadinya tuh nggak bisa seperti Bapak yang baik. Gitu. Jadi banyak kebohongan yang aku percaya tentang Tuhan karena apa yang aku witness dengan Bapak di bumi. Tapi meskipun orang tua kita nggak sempurna, tapi beneran ada tabungan iman, ya warisan iman itu yang sampai sekarang kita lanjutkan, gitu. Kita tabung lagi untuk generasi selanjutnya. Sip, langsung kita ke anak sulung dulu kali ya. Anak sulung akan bercerita lebih dahulu seperti yang diharapkan ya. Ini ayat ini Yohanes 15 ayat 15 ini kurang lebih itu summarize jadi ringkasan perjalanan aku sama Tuhan. I have never called you servants because a master doesn't confide in his servants. And servants don't always understand what the master is doing. But I call you my most intimate and cherished friends, for I reveal to you everything that I've heard from my Father. Bapak itu nggak mau kita cuman jadi sekedar hamba upahan gitu ya. Cuma dikasih tahu, oh kamu loncat, ya kamu loncat gitu. Kamu bersih-bersih, kamu bersih-bersih, enggak gitu. Hatinya Bapak adalah dia pengen punya that intimate hubungan yang dekat, kedekatan hati ke hati yang intim, dan dia tuh rindunya tuh kita kenal dia supaya dia bisa berbagi mimpi-mimpi dia bisa berbagi hatinya dia bisa berbagi nih apa yang menggerakkan hatinya Tuhan, itu juga akan menggerakkan hati aku gitu. Apa yang bikin hati Tuhan tuh hancur, itu juga yang bikin hati aku hancur. Jadi ini sebenarnya perjalanan aku adalah tentang gimana Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri ke aku sampai aku bisa tahu, oh I have a father and a friend. Yes. Jadi permulaan perjalanan aku untuk kayak mengenal Tuhan secara pribadi. Memang dari kecil kita kan udah Sunday school, udah sekolah minggu, besarnya di gereja dan everything. Satu hal tentang adik saya Febe ini, dia dari dulu memang dia sangat peka, sangat sensitif untuk mengetahui, oh
God's presence is here gitu. Waktu orang tumbangin tangan, dia bisa rasain, oh ada rasa panas gitu, ada rasa kayak, oh this is the Lord's working, Tuhan bekerja gitu kan. Dimanapun dia lagi di kandang babi bagaimana, tetap bisa tuh merasakan Tuhan secara apa ya, tangible, secara fisik gitu. Sementara aku tuh tipe yang aku bilang aku kayak rada kayak batu gitu. Kalau orang tumbangin tangan kiri kanan udah rebah, aku yang akan berdiri dengan teguh gitu kan. Kok nggak seperti orang lain ya gitu. Jadi aku bilang sama Tuhan, aku pengen dong pengen bisa ngerasain ngobrol-ngobrol dong sama Tuhan. Kata-katanya Tuhan itu dekat gitu, maksudnya kayak Tuhan tuh temen gitu. Aku pengen dong bisa juga ngerasain Tuhan, nggak usah kayak gitu deh, tapi pokoknya caranya Tuhan kan. Terus ada beberapa kali memang suara di hati gitu. Cuman aku tuh berdebat dengan diri sendiri. Ini kamu ngomong sama diri sendiri atau ini Tuhan sih gitu. Jadi aku nggak tahu gitu. Is it the Lord or is it just my heart, myself gitu kan. Jadi aku diemin aja tuh suara. Sampai suatu hari aku lagi di dalam perjalanan di atas bis. Aku lagi naik bis, terus bisnya tuh double decker. Jadi aku di tingkat kedua gitu. Aku lagi ngeliat keluar, biasa kalau perjalanan 1 jam gitu kan aku dengerin lagu, ngeliat keluar. Aku ngelihat ada seorang bapak-bapak lagi bawa tuntun anjingnya jalan gitu. Dan karena aku tuh sangat mencintai hewan peliharaan, terutama doggy gitu, terutama anjing-anjing, yang aku fokusin tuh ke anjingnya peliharaannya ini gitu kan. Terus terang ya, anjing yang aku lihat itu dia agak kurus, seperti kurang makan, terus ya singkat cerita memang kurang indah dipandang gitu, jadi kurang bagus, ugly gitu anjingnya. Terus dalam hati aku komen gitu, oh anjing kayak gitu masih ada mau dibawa jalan ya gitu, masih aja tuh tuannya tuh bawa jalan gitu. Waktu aku lagi berpikir gitu, ada satu suara yang menginterupsi pikiran aku, dan suaranya kayak gini, Kezia, kamu tahu nggak, itu anjing, kamu tuh sebenarnya kayak gitu. Kalau aku ngomong itu kayak agak ofensif, tapi sesungguhnya aku ngerti gitu maksudnya. Waktu aku kayak langsung bilang, oh itu pasti Tuhan. Kenapa? Karena aku bisa relate gitu sama si anjing ini. Aku merasa di dalam ya, mungkin di luar aku kayak gereja, pelayanan, bla-bla, tapi aku merasa di dalam aku, Amagli gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan, pikiran-pikiran, apapun itu juga aku tahu, this is not from the Lord gitu. Kalau dia tahu, dia pasti nggak bangga sama aku gitu. That's what I thought gitu. Itu yang aku pikirkan. Tapi waktu aku dengar suara itu, yang lucu itu, Kezia, anjing itu kamu. Aku tuh nangis sambil ketawa at the same time, karena merasa satu itu lucu, humornya buat aku nyambung. Yang kedua, tapi ternyata Bapak itu kenal aku ya gitu. Ternyata Tuhan itu kenal aku ya, dia tuh tahu kedalaman hati aku, dan dia bilang, aku loh bangga sama kamu meskipun kamu merasa kamu tuh ugly gitu. Ini tuh awal perjalanan aku untuk kayak mulai, oh Tuhan tuh kalau ngomong sama aku kayak gini gitu. From that simple moment, simple sentence, kalimat yang lucu itu. Dan dari mulai saat itu banyak sih pikiran-pikiran aku yang Tuhan itu kayak dia langsung kayak intervensi. Oh enggak, menurut aku gini, terutama tuh kalimat-kalimat yang aku keluarkan karena rasa takut apa insecure gitu. Ada satu contoh, waktu itu Tuhan bilang sama aku kalau kamu tuh sebenarnya bisa loh berdoa buat keluarga kamu nggak harus selamanya dysfunction kayak gini. Soalnya kan aku mikir ya udahlah dari dulu begini, ya udah mungkin emang begini, sewajarnya gitu keluarga aku kayak gitu. Tapi Tuhan tuh bilang kamu tuh bisa loh berdoa buat keluarga, dan aku mau pulihkan keluarga kamu. Dan di situ aku mulai berdoa nih. Waktu mulai berdoa, aku dapat telepon di satu momen, aku dapat telepon dari papaku gitu kan. Aku waktu masih di Singapura, papaku telepon dari Jakarta. Terus dia bilang, Kak, manggil aku kakak gitu kan. Aku tuh baru dari dokter, kata si papa. Iya, jadi intinya dokter itu mendiagnosa sama papa aku, yang nggak cuma ada diabetes yang akut, tapi diabetesnya itu udah merusak organ-organ, fungsi-fungsi organ dalam gitu. Jadi fungsi jantung, fungsi liver, ya pokoknya itu semua pada turun gitu. Nah, itu aku inget banget, aku tutup teleponnya itu aku lagi di bawah apartemen gitu. Terus ya aku duduk di situ, aku cuma bilang sama Tuhan,
gimana nih Tuhan, katanya disuruh doain. Kok kayaknya papaku kayak sebentar lagi pulang sih. Itu aku jujur-jujuran aja sama Tuhan, aku nggak tahu mau bereaksi apa kan dengan berita itu. Terus following that thoughts, jadi setelah pikiran itu, setelah aku ngadu, hal yang kepikir, pertanyaan yang keluar dari aku tuh begini, ini mungkin karena aku anak cewek kali ya, aku anak cowok nggak berpikir begini, aku mikirnya gini, Tuhan nanti kalau papa aku nggak ada, terus nanti waktu wedding, itu siapa yang match in sama aku, siapa yang masuk sama aku gitu, tahu kan kalau wedding match gitu, nanti siapa yang gandeng aku gitu, terus siapa nanti yang bakal dance sama aku, first dance gitu kan, sama aku kalau papa aku nggak ada, itu aku inget banget, itu keluar langsung dari hatiku, terus Tuhan langsung intervene, Tuhan ngomong, Keisha tahu nggak sih, even before you were born, I already dance with you. Sebelum kamu lahir, aku tuh udah jadi dance partner kamu. Waktu kamu lagi ada in your mother's womb, ada di kandungan ibu kamu, aku udah dance sama kamu. Sampai selamanya, aku tuh bakal jadi dance partner kamu yang setia. Aku akan pegang tangan kamu dan aku nggak akan pernah lepasin. Itu salah satu momen yang buat aku tuh marking my heart. Kayak di situ aku tahu, oh ini ya Bapak aku di surga yang setia dan dia tuh selamanya bakal ada sama aku gitu. Karena orang tua di bumi ada limitnya gitu, ada limitnya, nggak cuma dari usia tapi dari segala segi gitu. Tapi Bapakku di surga itu sempurna dan dia mengasihi aku dengan kasih yang sempurna. Banyak lagi sih gimana Tuhan itu speak to my insecurity waktu aku lagi mikir, terutama lagi ngomongin tentang pasangan hidup dan segala macam tuh, aku inget banget ada satu poin waktu aku cuma selintas aja pikirannya, aku bilangnya gini, ya Tuhan meskipun gini ya, aku oke lah, aku karakternya oke, terus aku udah Tuhan ubah ini from the inside out gitu, udah punya karakter Tuhan. Tapi gimana tentang family? Aku kan nggak pilih family aku gitu. Gimana? Emang ada gitu yang mau punya besan keluarga yang kayak keluarga aku. Itu kan keluar suara insecurity aku gitu. Waktu aku ngomong kayak gitu, Tuhan cuma bilang, okay, I'll make sure that guy, this man is worth it. Aku akan make sure aku sendiri yang filter orangnya. Jadi Tuhan tuh bukan kayak cuman speak to my insecurity ya. Nggak cuma ngomongin tentang value aku, tapi Tuhan bilang, aku nggak akan seenaknya gitu ngasih kamu ke orang, ngasih hati kamu ke orang, nggak gitu. Banyak banget gimana Tuhan itu speak to me, to the voice yang kayak keluarnya itu dari insecurity, dari rasa, oh aku kok gini, aku kok gitu, dan Tuhan tuh langsung ngomong gitu. Tapi kalau cerita satu-satu, mungkin kita nggak selesai malam ini. Jadi kesimpulan aku dari permulaan perjalanan aku, suara Tuhan itu mengungkapkan, membukakan tentang siapa Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang aku dengar itu benar ngebukain karakternya Bapak yang baik, karakternya Tuhan, nature-nya Tuhan, gimana dia tuh selalu in a good mood, nggak pernah hopeless, nggak pernah Tuhan tuh kayak, iya ya, itu perkara susah banget, nggak ada tuh, Tuhan nggak pernah kayak gitu. Dia selalu bilang, it's okay, aku tahu caranya, aku tahu jalan keluarnya, aku udah di depan sana. Jadi Tuhan tuh selalu hopeful gitu. His voice reveals karakternya Tuhan, dan itu membuat aku tuh kayak makin lama, gimana ya, makin kenal Tuhan kan nggak mungkin nggak cinta ya, nggak mungkin nggak cinta sama orang yang sudah mencintai kita dengan apa ya, semuanya dia kasih gitu buat kita gitu. Dan ini perjalanan masih berlangsung ya. Jadi selama Tuhan tuh speak to my identity, Tuhan tuh selalu menggunakan kalimat-kalimat simple phrase, jadi yang aku tuh mengerti gitu. Jadi pokoknya aku mengerti dan langsung mengena di hati, meskipun simple tapi oke, Tuhan aku mengerti gitu. Tapi masuklah aku ke sebuah fase di mana aku dengar Tuhan ngomong dan aku nggak ngerti dia ngomong apa. Jadi itu waktu aku ingat banget tuh waktu minggu pencurahan Roh Kudus gitu. Jadi kan ada kebaktian 1 minggu, ada bukan kebaktian apa sih, semacam kayak ruangan dibuka, ya siapa yang mau doa silakan gitu kan. Nah aku ingat aku datang tengah minggu, nggak ada orang tuh kiri kanan. Aku duduk sendiri dan aku kayak ya sibuk aja nyembah, nyanyi gitu kan, fokus sama Tuhan. Tiba-tiba di dalam hati aku tuh ada suara, aku dengar kayak gini,
I will give you nations. Terus aku langsung berhenti nyanyi, aku gini, hah? Apa maksudnya I will give you nations? Ini Tuhan bukan. Tapi Tuhan nggak ngomong apa-apa. Terus aku mikir ya, oh mungkin ini antenanya bocor, mungkin ini suara Tuhan buat tetangga aku yang aku denger gitu kan. Jadi aku karena nggak ngerti, kayak nggak masuk akal. Apa sih maksudnya I will give you nations? Aku kan accountant ya. Kerjanya 9 to 6 behind the table, behind the desk gitu. Nggak ada urusan sama nations gitu. Udahlah aku kayak oke, aku nggak ngerti, mungkin buat orang lain. Udah dong, karena aku melanjutkan kehidupan. Sampai sekitar 5 bulan kemudian datanglah seorang prophet, seorang nabi dari Aussie. Datang ke gereja dan ada kebaktian gitu kan. Ada kebaktian, dia yang pembicara. Waktu itu banyak orang maju buat didoain, buat dikasih words gitu kan, buat didoain, dikasih words, encouragement, everything. Nah, jujur saat itu dalam hati aku ada kesombongan. Kalau Tuhan bisa ngomong sama aku sendiri, aku nggak perlu lah dengar dari orang lain. Udah Tuhan aja yang ngomong gitu kan. Aduh, itu dipikir-pikir malu gitu. Malu, sombong banget. Tapi malam itu Tuhan meruntuhkan semua kesombongan karena waktu si profetnya ini lagi berdoa, dia berhenti. Terus dia bilang, ada satu orang lagi yang perlu kesini, dia bilang. Terus dari tengah kerumunan, dia bilang, kamu kesini. Aku nggak sadar, ternyata dia nunjuk aku gitu. Itu aku sampai sekarang aku inget, I remember my feeling in that moment. Aku kayak anak kecil mau ngambil rapor, terus takut rapornya kebakaran gitu, kayak dimarahin orang tua. Aku benar, oke, aku maju ke depan, sambil kayak, oke, Tuhan mau ngomong apa sih, gitu kan. Dan dia ngomong beberapa kalimat, dan semuanya itu mengena banget, kayak very sharp and on point. Tapi kalimat pertama yang dia ngomong adalah, God will give you nations. God will give you nations itu, aku baru dengar kalimat itu the first sentence, aku langsung breakdown, aku langsung nangis di Ubin. Biar hilang, gak ada bentuknya, aku pokoknya nangis jadi-jadinya, karena I know in that moment, meskipun masih nggak ngerti ya, I know that is my God gitu. That is the Holy Spirit actually talking to me, kayak kenceng banget, kayak this is for you. Meskipun masih nggak ngerti gitu. Tapi from that moment, dari titik itu, Tuhan mulai bukain. Ternyata selama ini Tuhan tuh udah tanemin, udah mulai kayak berbagi hatinya Tuhan gitu. Gimana hatiku sangat digerakkan, sangat hancur, dan sangat sangat sayang sama generasi muda gitu, sama anak-anak muda, intinya anak-anak sepantaran aku yang atau lebih muda, sama the next generation yang kurang lebih berasal dari keluarga yang 11-12 lah sama aku gitu, yang ngerasain brokenness in the family, yang boleh dibilang fatherless gitu. Dari situ Tuhan nunjukin a lot of things, banyak hal ke aku, dan Tuhan cuma bilang, they need fathers and mothers. Aku ngerasa di situ Tuhan mulai pelan-pelan tuh challenge aku dan invite aku at the same time. Tapi aku bilang, Tuhan, is there anything, emang ada yang bisa aku lakukan? Aku tuh masih nggak ngerti, aku tuh nggak ada pendidikan teologi gitu ya, nggak ngerti tentang whatever ini, tapi aku ngerasa Tuhan challenge aku. Dia bilangnya gini, I want you to build my church from the inside out. Oke, jujur aku nggak ngerti, masih tetap nggak ngerti. Sampai Tuhan mulai ngomong tentang Peter. Ada satu season dalam hidup aku, itu setelah dengar that words dan banyak juga yang dibukain, Tuhan ngomong tentang Peter, gimana aku sangat relate sama Peter. Karena Petrus itu, dia tuh cinta sama Tuhan, tapi kadang suka nggak mikir gitu. Oh Yesus, aku mau jalan ke dia gitu kan. Kamu kan ya lumayan impulsif gitu, kayak kamu nggak mikir, kamu cuma bisa jalan di atas air gitu kan. Aku ngerasa I was Peter gitu in that moment. Waktu Tuhan tuh bilang ke aku, Keisha, kamu mau nggak keluar dari perahu kamu, dari comfort zone kamu, karena aku ada di situ di tengah laut. Kamu mau nggak datang ke aku gitu. Yang pertama, jadi gini, itu kan jelas ya, aku tuh tahu banget itu Tuhan. Tapi yang bikin aku nggak langsung melangkah adalah karena ketakutan gitu. Banyak banget ketakutan dan keraguan yang muncul, dan
sekarang aku ngerti, oh ternyata yang ketakutan-ketakutan aku itu sumbernya adalah kebohongan yang aku percaya. Contohnya ya, ada rasa keluar ketakutan kayak gini, gimana kamu udah 30, masa kamu keluar dari tempat stabilitas kamu, kerjaan udah oke, jabatan oke, kamu udah permanent residence, kamu udah tinggal membangun hidup lah di situ, masa kamu tinggalin, nanti gimana loh, nanti gimana kamu makan apa gitu, terus kamu lagi mas jomblo, mas single, terus nanti kamu pergi-pergi gitu, siapa melindungi kamu gitu. Ada suara-suara yang mungkin dibentuknya sama culture, sama nggak tahu dah suara dari mana, yang pasti bukan suara Tuhan gitu kan. Dan di situ Tuhan tuh break tuh semua kotak di kepala aku satu-satu. Keisha, ya kamu makan apa itu urusan aku kan, aku bapak kamu, aku yang kasih kamu makan, ya kamu anak tinggal terima gitu kan. Ya, bener juga ya Tuhan, bener juga ya. Terus nanti kalau misalnya kamu ngerasa nggak ada yang melindungi, aku pelindung kamu, aku protector defender kamu. Kamu masa mengharapkan manusia sih, kamu mengharapkan punya pasangan untuk protek kamu sih. Aku loh ada selalu sama kamu dari awal kamu belum ada di dunia juga, ada aku protek kamu. Wow, pokoknya di situ aku benar ngerasa setiap kebohongan yang aku rasa limitation tuh sama Tuhan tuh di break gitu, dihancurkan gitu. No, I am the answer. Kalau aku yang bawa kamu keluar dari perahu kamu, aku akan make sure kamu nggak tenggelam, kamu aman. Wow, itu aku inget banget gimana Tuhan tuh sangat intens ngomongnya saat itu. Mungkin karena emang decision yang aku ambil yang bukan sesuatu yang ringan ya, bukan sesuatu yang kecil ya. Dan Tuhan tahu, oh ini anak butuh banyak konfirmasi gitu ya. Jadi Tuhan ngomong A, B, C gitu. Oke Tuhan, jadi pelan-pelan aku melangkah. Dan singkat cerita, perjalanan panjang, tapi kalau disingkat adalah aku resign. Akhirnya aku resign, aku balikin permanent residence aku bilang, oke Lord, Tuhan mau tuntun kemana, dan waktu itu Tuhan udah bukain tentang si Battle School ini. Ini perjalanannya lucu lah, tapi intinya Tuhan tunjukin tentang Battle School ini. Sebuah sekolah yang aku ngerasa, oh aku bahkan baru tahu loh ada ini gitu. Aku cuma tahu ada Battle Music, kan itu di YouTube banyak ya, tapi jujur aja ini sekolah jauh banget Tuhan, kayak ngapain, nggak ada degree-nya lagi, gitu. Kayak itu banyak banget, tapi Tuhan bilang, memang kamu perlu degree, yang kamu butuh tuh experience di situ, kamu butuh experience aku. Siap bos. Jadi kalau Tuhan yang ngomong, ya udah aku percaya kan. Nah, jadi kan ini aku udah bilang yes nih, aku udah bilang oke Lord gitu. Tuhan yang ngundang, aku yang bilang iya. Jadi pasti kita mikir, pasti semuanya akan fall into place, pasti semuanya bakal smooth sailing, lancar dong. Kita udah bilang yes ke Tuhan. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Jadi the next journey, the next chapter in my story adalah aku udah resign, aku balik ke Indo, dan COVID hits. Di situ COVID mulai kedengeran suaranya gitu kan. Personally buat aku bukan masalah COVID-nya, permasalahannya adalah bordernya kemungkinan ditutup nih gitu kan. Kalau nggak bisa nyebrang ke negara lain, ini gimana sekolah gitu kan. Jadi aku menanti, jadi sekolahnya bakal mulai itu Agustus September. Jadi aku 9 bulan aku menunggu tanpa kepastian, tapi bukan itu yang susah. Karena di dalam 9 bulan itu Tuhan beneran ya, nggak ada yang wasted, nothing is wasted sama Tuhan. 9 bulan aku menunggu itu Tuhan itu pakai waktu itu untuk beneran bersihin dan proses dan purify aku sampai ke fondasi hidup aku. Jadi selama ini aku mikir, oke, udah secure lah sama Tuhan. Identitas aku di dalam Kristus gitu kan. Tuhan yang mendefine aku. Tapi begitu aku tinggalin kerjaan, aku tinggalin pelayanan, tanggung jawab, tinggalin nih mentor aku, orang komunitas aku, orang-orang yang aku sayang di Singapura, aku tinggalin semua jabatan, literally nol. Di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Itu tuh di situ ternyata aku nyadar, ternyata masih banyak hal-hal yang aku ambil dan aku pikir tuh identitas aku gitu, mendefinisikan aku sebagai seorang Kezia gitu. Kezia yang pelayanan, Kezia yang main keyboard, Kezia yang di kantor tuh jabatannya begini, Kezia yang dilihat orang, Kezia yang memberi impact. Tuhan tuh cuma bilang, no, aku mau kamu tahu, kamu yang lagi duduk di sofa nonton Netflix itu nggak ada bedanya di mata aku dengan Kezia yang khotbah di depan jutaan orang, Kezia yang nyanyi di depan ribuan orang. Nggak ada bedanya di mata aku. Aku sama-sama bangganya sama kamu.
Di situ aku yang tadinya cuma pengetahuan di otak ya, kayak Tuhan tuh bangga loh sama kamu. Akhirnya turun nih ke hati. Akhirnya ngeh gitu, oh gini ya rasanya itu kayak beneran aku nggak ngapa di rumah itu aku nggak ada kerjaan, nggak mencari kerja karena jujur waktu aku pengen banget cari kerja karena kebiasaan 9 to 6 di luar rumah, belum lagi ada kesibukan gereja, kesibukan bla bla bla, tiba-tiba nggak ada. Dan Tuhan cuma bilang, kamu bisa cari kerja, bisa, boleh, bebas. Kamu mau ngapain juga bebas. Cuman asal kamu tahu, I want you to live by faith, bukan karena fear. So, nanti, oh iya juga, kalau aku cari kerja, itu pasti karena aku ada fear gitu. Gimana kalau nggak cukup gitu kan? Gimana kalau ini dan itu? Akhirnya aku memutuskan, oke Tuhan, aku mau jalan cuman karena iman gitu, bukan karena rasa takut aku. Gitu. Dan proses jujur 9 bulan itu adalah sebuah journey yang rough gitu, kayak sih kalau dibilang musim tuh kayak winter gitu, nggak ada yang kelihatan deh, yang kelihatan tuh cuma salju doang, pohon aja pada mati rasanya kayak gitu ya. Tapi itu ternyata Tuhan tuh benar-benar lagi siapin fondasi aku untuk perjalanan selanjutnya gitu. Jadi gimana nih pertanyaannya, gimana nih sekolah gitu kan? Nah waktu itu ini lucu banget. Jadi muncullah namanya Battle School online. Jadi baru nih merintis sekolah online gitu kan. Aku bahkan waktu itu nggak bisa join dia tuh ada Zoom session buat kayak open house gitu untuk kayak introduce kayak gini loh kalau sekolah. Nah aku dapat linknya itu dari Ernie. Makasih Cici. Aku dapat linknya dari Ernie. Kalau bukan karena Ernie ya, aku tuh nggak bakal bisa nonton ya karena aku nggak join Zoom-nya gitu. Jadi aku dapat link rekamannya. Nah pas aku nonton bareng sama dedekku, nonton bareng sama mamaku. Aku sambil ngobrol lah sama Tuhan gitu ya. Gimana nih Tuhan? Menurut Tuhan gimana sekolah online? Tuhan cuma bilang, why not? Udah dong, udah selesai nonton, aku bilang sama Feb, gimana Feb? Menurut lu gimana Feb? Dia cuma ngomong, nah ya why not Kak? Aku langsung, oke, siap gitu kan. Oke, aku ngerti lah. God is on this gitu. Tuhan itu lagi bawa aku ke sini, ke sekolah online ini. Jujur awalnya aku kesel sih. Aku kesel sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku udah tinggalin ABCDE, masih dapetnya online doang. Aku bilang gitu kan. Karena aku ngerasa online itu second best gitu. Itu tuh kotak di kepala aku ternyata. Karena waktu aku ikut sekolah, online di kamar aku sendiri jam 12 malam karena perbedaan waktu gitu ya. Jadi kayak midnight atau subuh gitu. Jadi aku di kamar aku. Di situ beneran perjumpaan sama Tuhan. Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi pokoknya Tuhan tuh break kotak di kepala aku. Kalau hadirat Tuhan, zaman Tuhan, mau itu kesembuhan, mau itu kebebasan tuh nggak dibatasin sama ruangan waktu gitu. Beneran nggak ada yang bisa ngebatasin Tuhan. Yang ngebatasin tuh mungkin ini di kepala kita sendiri. Oh Tuhan tuh cuma begini, enggak gitu. Bisa Tuhan break tuh kotaknya. For sure itu mantap karena ternyata memang aku butuh di rumah. Aku butuh ada bersama dengan dedekku, bersama dengan mamaku. Prosesnya, journey-nya itu ternyata bukan cuma journey aku untuk sekolah, tapi bareng-bareng tuh kita ternyata bahkan Feba juga ikut kan, jadi ikut sekolah gitu kan, aku berbagi gitu sama dia kayak, dan ternyata waktu Tuhan bukain tentang luka-luka, tentang kebohongan-kebohongan yang karena kita amati dari masa kecil tuh, aku dan Feba tuh bisa berbagi gitu. Ini panjang ceritanya, tapi pokoknya best time online school. Dan second year, aku bersyukur banget tahun kedua, Tuhan buka nih, border sudah terbuka. Aku hanya bisa pergi gitu. Akhirnya aku bisa pergi ke Reading. Di otak aku kayak, yes, akhirnya finally gitu kan. Dan Tuhan bilangnya ke aku, you will be here in Reading, California. Gitu. Oke, meskipun Tuhan nggak bilang kapan, tapi ternyata tahun kedua, tahun berapa ya? Tahun kemarin, literally tahun kemarin. Aku pun pergi dan apakah semuanya mulus? Ternyata 3 minggu pertama aku culture shock. Aku kaget gitu. Aku kaget karena aku ada dalam satu ruangan. Jadi biasanya kan dengerin semuanya tuh sendiri ya di kamar. Atau paling ada dedekku, ada dogiku, ada mamaku. Sekarang beneran satu ruangan dan aku ngelihat gimana orang itu menjumpai Tuhan berbeda dengan cara yang berbeda-beda, dengar Tuhan dengan cara yang berbeda-beda,
manifest dengan cara yang berbeda-beda. Aku di situ, aku cuman diem, aku keluar tuh semua insecurity, kayak aku harus ngapain ya di tengah ruangan ini ya. Terus di situ beneran, nggak cuma sekali, tapi insecurity itu muncul terus-terusan selama kurang lebih 3 minggu pertama deh. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, yakin nih Tuhan, kayaknya mungkin apa aku salah ya kesini ya. Apa aku pulang aja? Wah itu benar lah, udah setelah perjalanan sekian panjang, aku tuh masih meragukan loh waktu mengalami situasi yang sulit. Terus Tuhan cuma bilang, oke, mau nggak kamu lepaskan, kamu letakkan nih, apa yang kamu pikir kamu tahu tentang aku? So, ya mau nggak mau Tuhan, soalnya udah nyampe sini, udah jauh nih perjalanan. So, bilang, oke Lord, aku letakkan, aku mau taruh, yang aku pikir aku tahu tentang Engkau, yang aku pikir tahu kalau ketemu Tuhan harus gini, caranya gini, bentuknya gini, rasanya gini, aku mau lah, aku taruh tuh di tanah itu, aku letakkan gitu. Karena aku ngerti sih, karena Tuhan tuh mau ngasih aku sesuatu yang baru gitu, hal-hal yang baru. Tapi aku nggak bisa dapetin hal baru itu kalau di tangan aku masih penuh dengan cara-caraku yang lama gitu. Dan Tuhan tuh baik banget, dia sabar banget. Dia bilang, oke mau nggak? Aku taruh semua yang aku pikir harusnya gini dan harusnya gitu. Dan mulailah aku enjoy. Akhirnya aku bisa enjoy journey aku di situ. Dan satu hal yang ini lucu banget, dari setelah sekian panjang perjalanan bersama Tuhan ya, masih ada satu kebohongan. Ini kebohongan sih benar-benar yang aku percaya, bahkan sampai aku di second year ya, aku tuh masih merasa kalau aku tuh nggak prophetic. Kalau tanya prophetic people gitu, kayak aku diem aja gitu, karena aku ngerasa yang sangat prophetic itu dedeku. Kenapa? Karena dia ngelihat Tuhan itu bukan ngelihat Tuhan, ngelihat hal-hal itu dengan kayak visual banget gitu. Nih, aku lihat ini, aku lihat itu. Sebenarnya I don't see it like that gitu. Jadi buat aku I'm not. Dan di sekolah itu di break lah kotak kayak prophetic people tuh sebenarnya adalah orang-orang anak Tuhan yang lahir baru, udah terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan hidup di dalamnya. Jadi sekarang kita manusia roh, kita ya kita udah di-wire untuk dengar Tuhan gitu. Cuman caranya aja yang beda-beda. Itu yang bikin aku tuh terperangkap di dalam kotak, harusnya begini ya kalau bentuknya nih kalau orang prophetic ini begini. Enggak gitu. Karena ternyata setelah aku kayak, oh iya bener juga ya, karena aku sibuk membandingkan diriku dengan dedekku, bahkan dengan orang-orang lain, jadi tuh nggak ngelihat apa yang Tuhan kasih ke aku gitu, karena aku jadi mengecilkan, dan Tuhan tuh bahkan bilang, Kezia, kamu tuh harus value apa yang udah aku kasih ke kamu, perjalanan ini, history kita, this is real man, this is real thing, yang kita punya, yang kamu punya sama aku tuh real, Tuhan bilang, cuma Tuhan bilang gitu. Dan di saat aku mulai menghargai dengan sangat ya, setiap yes yang aku kasih, setiap hal yang Tuhan ngomong, di situ aku baru melihat kekuatan aku yang memang spesifik Tuhan kasih karena purpose yang berbeda gitu. Jadi setiap orang kan emang Tuhan kasih cara sendiri untuk dengar Tuhan, untuk berkomunikasi, untuk mengungkapkan hati Bapa, tapi intinya adalah ungkapan kasih Tuhan gitu kan. Caranya beda atau gimana ya, karena purpose dan tujuan dalam hidup kita beda. Jadi jadinya masih banyak dan masih berlanjut, tapi sekarang saya mau pas batonnya ke anak bungsu. Yeay. Give applause dulu dong. Mantap. Jadi ya aku udah denger, ya bukan cuma udah denger sih ya, aku udah jalanin sama dia kehidupannya, tapi pas aku denger cerita dia, aku kayak ngerasa ngejalanin lagi gitu, masuk lagi di journey-nya dia. Mungkin kalau ada subjudul di share kita malam hari ini, tadi kan Adventure with Holy Spirit, subjudulnya tuh kebohongan-kebohongan yang di break gitu kan, buat kita nih yang udah anak Tuhan, ternyata banyak ya yang Tuhan tuh pengen kerjain dalam kita, kayak membongkar nih kayak belief system kita tuh yang masih kayak dunia gitu. Nah tadi sekian dikit ya dari banyak banget sebenarnya yang Tuhan tuh pengen kasih tahu ke kita. Nah mungkin kalau buat aku sharingnya nggak terlalu banyak. Karena mungkin kalau soal prodigal son, kayak anak bungsu itu tuh udah the classic story ya, kayak cerita klasik yang biasanya selalu dibahas. Malah justru kadang anak sulung yang hilang itu tuh yang jarang dibahas. Betul. Tapi malam ini dibahas banyak. Jadi mungkin dari aku nggak terlalu banyak, tapi aku cuma mau cerita aja
bener-bener kayak gimana Tuhan tuh ketemu sama aku ya dalam hidup ini gitu. Jadi kalau aku mungkin yang pertama mau aku ingetin ke kita semua, kalau kita itu wired to love and be loved gitu, to be loved. Jadi kita tuh tadi kakak sempat ngomong human being ya, bukan human doing. Kita tuh as a being is created, dibuat untuk love, mencinta dan dicinta gitu. Yes. Itu desainnya kita sebagai manusia dan hubungan kita sama Tuhan. Mungkin buat yang udah pernah dengar sharingnya kakak sebelumnya, mungkin kita juga nggak akan bahas terlalu banyak, tapi dulu papa aku tuh pahlawan aku banget, superhero lah gitu. Jadi kalau pas ditanya pas masa kecil mau jadi apa tuh, aku pasti bilangnya mau jadi lawyer, which is aneh banget, karena lawyer tuh bukan, nggak tahu ya, kalau aku tuh ngeliatnya pengadilan lah, serem lah gitu, kayak kaku gitu kan. Sebenarnya anak-anak tuh dulu pasti jawabannya mau jadi dokter gitu kan, astronot gitu, seru-seru lah. Tapi aku pengen jadi lawyer, soalnya aku ngeliat papaku keren gitu, pakai dasi, terus supaya berwibawa lah. Tapi sebenarnya yang aku mengagumi dia banget adalah dia sosok yang sayang sama aku, dekat banget sama aku, dan protek aku. Itu aku Febe yang masih kecil tuh ngerasain itu. Di sini aku tulis until he was not anymore. Pada intinya sih di dalam pas kita masih kecil, jadi banyak banget kayak pergunjangan di hubungan between our parents gitu, dan kita sebagai anak juga kita nggak tahu how to respond juga, karena kita pada saat itu juga hilang juga gitu. Pada intinya sih Febe yang masih kecil di satu malam masih melihat papaku sebagai pahlawan, besoknya tuh langsung kayak dia jadi, kalau di film superhero Marvel tuh dia jadi penjahatnya gitu, jadi villainnya. Terus tanpa aku sadari, sebenarnya ternyata tuh bukan cuman ada perubahan peran yang signifikan, tapi sebenarnya aku sebagai anak kecil pada saat itu langsung kehilangan yang namanya safety gitu. Kayak aku nggak punya lagi rasa aman, rasa cinta. Dan ini adalah hasil aku jalan sama Tuhan, dan 1 tahun ke belakang ini aku kayak counsel juga. Akhirnya aku ngeh gitu, Tuhan Roh Kudus kayak ngomong sama aku bahwa aku merasa bahwa tidak disayang. Terus yang kedua, jangan-jangan aku nggak disayang karena aku tuh nggak layak disayang ya. Mungkin ada sesuatu yang aku lakuin sehingga papaku tadinya keren gitu ya, jadi superhero, kok dia akhirnya dia jadi orang jahat ya, kok akhirnya dia nggak ngurusin aku lagi ya gitu. Jadi ada double tuh kebohongan aku sebagai anak kecil yang aku terima, yang aku rasain. Yang pertama, aku nggak disayang. Kedua, tidak layak disayang karena karena sesuatu yang aku lakuin. Gitu. Nah, singkat ceritanya, seperti klasik kisah anak bungsu yang mencari-cari di luar sana gitu ya, dan ujungnya ke kandang babi. Kurang lebih perjalanan hidupku seperti itu gitu. Waktu itu pas keluargaku sering berantem, sahabat aku, kayak tempat aku berlindung tuh cuman kakak aku. Kayak kita berdua, makanya sahabat banget, padahal kita beda 4 tahun gitu, tapi kita segitu dekatnya ya. Sampai kemudian dia ke Singapura dengan perjalanannya gitu. Tapi saat dia pergi, aku bener-bener ngerasa kayak naked gitu ya. Maksudnya kayak nggak ada lagi yang shield tameng aku, ngelindungin aku gitu. Akhirnya jadi yang aku lakuin, aku cari-cari ke luar rumah gitu, ke entah pergaulan, tongkrongan gitu. Kita open to interpretation aja ya, seberapa bebasnya pergaulan yang aku jalanin, tapi pada intinya sebebas itu gitu waktu aku masih muda, dan itu berlanjut sampai aku kuliah dan seterusnya. Nah, aku nggak tahu apakah ada yang relate di sini apa enggak, tapi kalau ada, this story, my story, it's for you, you're not alone. Dan kalau kita mau ngobrol habis ini boleh chat-chat aja. Tapi pada saat itu aku kompensasinya itu adalah aku nyari cinta di luar sana gitu. Kayak aku nyari pasangan gitu. Sebenarnya kalau denger cerita kakak sama aku, kita sama-sama kayak orang yang romantis gitu ya. Kita sama-sama kayak, oh Tuhan mana pasangannya. Cuman kalau dia jadi berandai-andai, kalau aku jadi bukan berandai-andai apa ya, mencari-cari, berpetualang sendiri gitu. Aku cari-cari pasangan segala macam sampai aku tuh
jujur udah nggak inget lagi nama-namanya orang-orang ini gitu. Kayak mohon maaf kepada para mas-mas dan abang-abang di luar sana yang aku nggak inget namanya, tapi kayak pada saat itu seperti itu gitu, karena I was very lost gitu. Sampai aku cerita sama kakak tuh ada satu poin aku pulang ke rumah dan aku tuh ngerasa tubuh, jiwa, dan rohku tuh kayak numb tuh kayak mati rasa gitu. Kayak aku cuma nangis di kasur aku, terus aku cuman kayak, Feb, lu tuh lagi ngapain sih gitu. Muncul tuh ada kayak pikiran itu gitu, kayak masih ada kewarasan hidup ini gitu ya. Feb, lu tuh lagi ngapain sih. Cuman pada saat itu aku kayak aku belum cerita sama dia, aku nggak cerita sama siapa-siapa gitu, karena kita kayak berjarak lah. Jadi aku bener-bener cuman keep itu sendiri, dan aku nggak punya orang atau teman yang kayak, hey Fak, lu jangan kayak gitu. Semua teman-teman yang aku tahu, ya sama ngaconya sama aku. Jadi kayak setelah aku merasakan ketidakadarasan itu, besoknya ya aku ngejalanin the lifestyle yang sama juga. Gitu. Ya, singkatnya, sampai pada satu hari, aku kayak secara misterius sakit, terus kayak pokoknya udah ke berbagai macam dokter gitu tuh kayak gak ada yang bisa didiagnos. Ini tuh kayak film-film Indonesia yang kayak misteri gitu, tau gak? Kayak seorang perempuan sakit, dan pokoknya dia sakit tanpa kayak gak jelas kenapa gitu. Sampai pada akhirnya, long story short, I got diagnosed dengan salah satu penyakit yang menurut dokter tuh tidak bisa disembuhkan. Nah, di hari itu, aku nggak bisa cerita. Pokoknya semua ini aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa gitu. Karena di rumah, waktu itu cuma di rumah tuh aku, papa sama mama. Terus kayak papa sama mama, ya mereka punya urusannya mereka sendiri lah gitu. Kayak kita pada saat itu belum terrestore hubungannya. Kakak juga jauh banget di Singapura. Aku ngerasa kayak, oh ya udah, lu udah orang lain dah gitu. Gue udah nggak mungkin cerita. Apalagi dia tuh kalau sharing, kalau aku lihat hidupnya kayak suci banget nih gitu, kayak anak tuh suci banget nih, kayak susah nih, kayak kalau mau cerita nggak nyambung, mungkin malah dihujat kali ya gitu. Perasaan ingat kebohongan ini teman-teman. Akhirnya aku simpen itu sendiri. Itu di hari itu aku pulang, balik lagi ke kasur yang sama yang sebelumnya aku juga merasa numb itu, yang aku juga berkontemplasi. Kali ini aku udah nangisnya tuh udah kayak oke, hidup aku sudah selesai. Sudahlah, ini terakhir dari Febo, terima kasih, sekian gitu. Tapi pas aku lagi, bahkan tuh pas aku nangis ya, mungkin saking kayak desperate-nya itu, aku sampai kayak nggak tahu aku ngerasa apa. Bukan cuma sedih ya, udah kayak hancur. Mungkin buat para anak-anak bungsu di sini yang merasakannya, pasti kalian tahu perasaan hancurnya. Tapi terus ada muncul nih di hati aku gini. Untung inget ganti slide. Udah panjang. I will show you what true love is. Gitu. Muncul tuh di hati aku. I will show you what true love is. Terus itu aku bisa bilang ini adalah momen aku berubah hidup aku sampai dengan detik ini perjalanannya. Karena ini kalau kita ngomongin adventure with the Holy Spirit, God, Jesus Father, this is my pivotal moment. Ingat loh, sebelumnya kayak si kakak bilang, dia ngajakin aku ikut camp, terus aku kalau didoain berasa gimana, kayak maksudnya aku selalu ada gift sensitivity itu gitu. Tapi mungkin salah satu lesson yang aku mau share malam hari ini adalah kayak semua gift itu tuh nggak ada gunanya kalau kita itu nggak punya hubungan sama Tuhan gitu. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, which is love itu kan Tuhan itu sendiri ya. Dan Tuhan nggak tinggal dalam kita. Kayak all the gifts, semua the greatness yang kita punya itu kayak nggak ada artinya. Gitu. Nah, balik lagi, suara inilah pivotal moment aku, di mana aku bisa bilang, ini aku dengar Tuhan, dan ini adalah yes, aku kayak step pertama aku untuk bilang kayak, oke, Tuhan, aku balik ke Engkau. Gitu. Sampai dengan hari ini. Jadi mungkin buat di sini ada yang kayak si kakak tadi bilang kayak ini benar suara Tuhan apa enggak sih gitu ya, kayak you will know gitu, pasti kalian bakal tahu pasti itu adalah suara Tuhan gitu. Satu, landasannya pasti kasih, karena Tuhan tuh kasih gitu, dan pasti membawa hidup, it will bring life, it will never bring death. Jadi I will show you what love is. Nah, ini udah terakhir banget, sharing kecil-kecil aja, habis ini slide-slide-nya. Ini adalah perjalanan restorasi kehidupan aku, yang Tuhan tuh
banyak ngomong sama aku. Terus setelah aku rangkum buat share malam hari ini, aku merasa kayak, wow, Tuhan romantis banget ya. Jadi buat teman-teman di sini yang kayak, aduh merindukan pasangan ideal, inilah panutan kita. Yes. Yang pertama Tuhan ngomong sama aku, I love you and I will do everything to find you again. Jadi kayak aku kan hilang ya sebagai anak bungsu yang klasik ini. Kayak Tuhan tuh, ini ayatnya boleh dibaca. Dan ini satu dari sekian banyak, sebenarnya masih banyak lagi ayat yang Tuhan kasih. Tapi kayak perumpamaan satu domba yang hilang gitu. Kayak bukankah si gembalanya itu tuh seneng banget pas satu yang hilang tuh balik daripada 99 yang nggak hilang. Kayak nggak hilang ya senang-senang aja gitu. Tapi satu yang hilang dan balik tuh kayak happy, bikin happy banget gitu. Jadi di sini yang aku dapat dari Tuhan, ya dia bilang I love you dan aku bakal kejar kamu kemana sampai aku temuin kamu lagi dan aku dapat kamu lagi gitu. Dan aku ngerasa itu yang Tuhan lakuin ke aku di suatu hari di kamar itu yang gak ada orang lain dan cuma aku dan kayak udah break banget. Nah itu Tuhan ketemu nih gitu. Oke, terus berikutnya setelah Tuhan bilang I love you, Tuhan bilang I am with you and nothing can separate us. Buat anak-anak bungsu pasti familiar dengan suara-suara condemnation, tuduhan, shame, rasa malu, bukan cuma malu, layak. Ya rasa nggak layak, kayak aku sudah berdosa gitu, kayak tidak mungkin bisa diubah lagi gitu, kayak ini ya oke lah bisa aku hidup, tapi aku hidup menjalankan konsekuensi saja gitu ya. Di situ Tuhan nge-break itu semua gitu. Ketika Tuhan tangkap aku, dia bilang sama aku, bukan cuma aku sayang sama kamu, tapi aku bareng sama kamu dan nggak ada yang bisa misahin kamu sama aku, baik apa yang kamu lakuin, apa yang orang lain ngomongin, atau bahkan apapun yang bakal terjadi di masa depan, nggak bakal ada yang bisa misahin kita gitu. Ya ayatnya yang seperti terpampang di sini tentang I am with Tuhan sama kita tuh banyak banget, salah satunya di Yesaya. Tapi ini aku suka banget dari Roma 8, nggak ada, coba bisa dibaca tuh, nggak ada tuh satupun creature apapun yang bisa separate kita sama kasihnya Tuhan gitu. Jadi kayak, aku nggak tahu sih malam hari ini ada yang ngalamin apa enggak, tapi siapapun suara itu, atau mau ada berapa juta pun suara netizen di sekitar Anda gitu yang bilang kayak, kamu udah nggak layak lagi, kayak, hey, who said that? Yeah. My God says, gue layak. Nah, itu sih. Jadi I love you, I am with you. Terus ini kayak, banget sih, I fight for you gitu. Pas kita lagi di momen healing, pasti teman-teman bisa relate deh, kayak sometimes kita bahkan nggak bisa bilang iya sama Tuhan gitu, kayak ya karena kita nggak sanggup aja gitu, lagi banyak banget yang dijalanin, bahkan untuk mau bangun dan berkegiatan aja mungkin nggak ada gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin depression or whatever gitu, kayak sometimes buat hidupnya susah gitu, gimana mau fight all this buat healing dan segala macam. Dan aku particularly ngerasain setahun ke belakang pas aku lagi counsel gitu, pas Tuhan invite aku, kamu mau nggak aku sentuh di bagian hati kamu yang paling dalam, yang corner itu yang kamu nggak pernah biarinin orang sentuh. Kamu mau heal nggak gitu, completely heal? Yes, aku mau. Setelah yes aku mau, langsung langsung kayak diobrak-abrik ya gitu. Tapi yang di sini Tuhan bilang ke aku kayak, hey, kamu kayak malam ini kamu mesti ngomong deh sama orang-orang teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini gitu ya. Kita tuh sering banget percaya dengan kebohongan, kayak tadi aku bilang, buat kita yang udah ngalamin sesuatu di masa lalu, terus kayak, oke lah Tuhan udah ngampunin, aku tahu. Tuhan kasih kekuatan kok buat aku ngejalanin hari-hari aku, supaya aku tuh bisa menanggung konsekuensi gitu kan, dari perbuatanku yang di masa lalu gitu. Tuhan tuh kayak pengen kita semua tuh malam ini sadar gitu, kayak, hey, aku tuh secara aktif mengasihi kamu dan fight for you gitu, kayak aku tuh yang berperang, berjuang buat kamu. Jadi bukan cuman kayak, ini aku kasih kekuatan biar kamu bisa bertahan. Gak cuman gitu gitu. Ketika dia restorasi, dia tuh kayak dari Argo tuh dari nol gitu, kayak bener-bener di wipe, semuanya tuh dihapus sama dia gitu. Aku nggak tahu aku kelihatan apa enggak. Di sini aku punya kayak satu mark di tangan aku. Ini adalah hasil aku jatuh dari bis. Pokoknya singkat ceritanya, aku waktu itu pengen lari ke luar negeri karena kayak aku udah nggak pengen di rumah kayak berantem mulu lah. Aku pengen
membuat nasib baikku sendiri gitu. Terus abis itu ya aku jatuh dari bis. Kalau tiap kali aku lihat ini, aku punya dua pilihan. Sama kayak sakit aku yang katanya tidak bisa disembuhkan itu. Satu, itu bisa jadi konsekuensi dari apa yang aku berbuat di masa lalu. Atau aku tiap kali lihat ini, aku bisa bilang ini adalah mark, tanda di mana Tuhan kerja dalam hidup aku. Kayak, this is the mark where God saved me. Ini adalah tanda di mana Tuhan selamatin aku. Dan aku bisa live in shame, kayak yaudah diem-diem aja lah, kan yang penting lu jalanin konsekuensinya, lu gak dosa lagi. Or aku bisa secara aktif keluar, dan aku kayak sekarang ngomong sama teman-teman semua gitu, kayak coba cari mark, gak harus tanda di tangan sih, saya cari tanda-tanda dalam hidup kalian, di mana sih Tuhan tuh pernah kerja dan selamatin kalian, ubah kalian, restorasi hidup kalian gitu, kayak itu. Dan ini ayat tuh tadi sama Om Babe juga udah di-mention ya, dan aku memang kayak taruhnya I love this so much gitu, kayak actively fighting for us, that is our God. Terakhir, you are mine. Jadi romantis banget sih. I love you, I'm with you, I'll fight for you, and you are mine. Kenapa ini penting banget? Semua orang bisa declare kayak, Kak, I love you. Tapi yang bisa bilang, kamu tuh milikku loh, itu cuma Tuhan. Dan kalau Tuhan udah bilang, hey kamu milikku, nggak ada orang lain yang bisa bilang kayak, Keja tuh ABC, Febe tuh DF. Ya nggak bisa, yang bisa bilang aku apa tuh cuman yang bikin aku. Yang bisa bilang aku kayak gimana tuh cuman yang bilang, yang punya aku gitu loh. Kayak yang bisa bilang kamu milikku gitu. I have thought about you since day one. Ini udah disebut juga buat menutup. Kayak Tuhan ngomong ke Jeremiah, Tuhan ngomong ke aku, Tuhan ngomong ke kakak, Tuhan ngomong ke kita semua gitu. Kayak satu, dari sebelum kita itu dikandung, bahkan berarti orang tua kita bahkan belum memikirkan kita bakal ada apa enggak gitu ya. Tuhan tuh bukan cuman udah tahu, tapi Tuhan udah kenal, I knew you. Terus kayak tadi si kakak, aku tuh udah jadi your dance partner dari kamu bahkan ada di dunia ini ya, kurang lebih kayak gitu. Dan Tuhan tuh udah set us apart, kita udah dipisahkan, dan appointed us as blank 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 gitu, dot dot dot. Nah ini yang mungkin kalau tadi ceritanya si kakak buat nations gitu, mungkin buat teman-teman yang lain mungkin hal yang lain lagi gitu, mungkin buat aku hal yang lain lagi. Kalau buat aku ya it's about melody, dan gimana melody itu bisa restoring people's life gitu, kayak dry bones yang dikasih nafas, itu melodinya kayak gitu. Tapi kita nggak harus sama gitu. Semua orang tuh diciptakan sama Tuhan unik. Dan kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita tuh miliknya Tuhan, kita udah mulai bisa ngobrol tuh kayak, oh ya Tuhan, kan Tuhan yang ciptain aku ya. Kalau gitu buat apa ya Tuhan kayak aku ada di sini, kayak apa ya specific purpose-nya. Itu sih, itu aja perjalanan restorasi aku. Aku tahun ini umur 29 tahun, kayak berarti 30, kayak ada sesuatu angka yang di keluarga kita kayak 30 is the new baby ya. New baby. Jadi kayak tidak pernah ada kata kayak aduh aku udah ketuaan, kayak atau aku udah lewat season aku, nggak ada yang kayak gitu. Kayak mungkin karena waktunya kurang aja nih. Cuman kalau si mama bisa disuruh testimoni di sini, kayak dia sekarang umurnya 60 tahun ya, 60 plus. Tapi dia kayak lagi living kayak single life yang kayak bareng sama Tuhan, kayak you and me God, we're partnering. Dia lagi kayak dalam kehidupannya seperti itu juga. Jadi semoga malam ini dari sharing dari dua sudut pandang anak sulung dan anak bungsu ini bisa memberkati. Dan kita sih balik lagi, kita mau ngomong kayak kita manusia biasa saja. Jadi kayak mungkin kalau di Google nggak ketemu juga namanya siapa. Ada mungkin Instagramnya. Tapi yang kita pengen kedepanin tuh ya gimana Tuhan tuh pasti bekerja secara unik dalam kehidupan kita masing-masing. Dan aku pengen banget ajak kayak, yuk ayo kita bener-bener hidupnya tuh berpartner sama Tuhan tuh you and me God gitu, kayak ayo kita berdua nih 100% nih kita hubungannya gitu. Kita semua unik, semuanya ada ceritanya masing-masing, ada purpose-nya, ada calling-nya masing-masing. Dan tadi adventure with the Holy Spirit, semua kita tuh bisa ngalamin itu. Nah, sudah sih. Untuk penutup, ini yang Tuhan lagi ngomong ke kita, dan buat teman-teman juga di sini, Tuhan lagi nanya nih,
kamu mau bilang iya lagi nggak sama aku? Gitu. Karena kalau teman-teman pikirin selama kita jalan dalam hidup ini tuh setiap keputusan yang kita ambil itu undangan Tuhan tuh untuk bilang iya sama dia. Gitu. Dan halnya bisa jadi yang gede kayak sekarang nih, resign. Bisa jadi halnya tuh yang kayak sangat intrinsik yang orang tuh nggak pikir. Contoh disuruh lembur gitu, harus ngerjain sesuatu, atau kayak aduh kedapetan kerjaan tambahan nih dari bos gitu, atau kayak aduh harus nemenin teman kantor makan siang padahal kayak gue udah males banget nih sama dia gitu, kayak hal-hal yang kecil-kecil gitu. Kayak kalau nggak kayak aduh kalau mungkin buat kita yang punya orang tua ya, atau mungkin orang tua yang punya anak gitu kayak duh aku harus dengerin dia curhat nih padahal udah ngomong hal yang sama 2 jam gitu, dikasih tahu nggak mau denger lagi. misalkan gitu. Tapi kayak give your time ke orang, mau nggak kita honor your boss, your superior gitu, kayak love your coworkers, kayak hal-hal yang kayak gitu-gitu itu tuh ada Tuhan di balik itu gitu. Mau bilang iya nggak sama aku, mau bilang iya nggak sama aku, will you worship me lewat kehidupanmu yang sekarang lagi di state kayak gini. Udah sih, itu aja dari kita. Semoga terberkati. Ini kita punya sedikit aktivasi. Kita kita tadi udah mengungkapkan banyak kata-kata ya, tapi aku percaya 1.000.000 kata manusia sama 1 kata aja dari Tuhan tuh lebih baik dengan 1 kata dari Tuhan gitu. Karena 1 kata dari Holy Spirit, dari Tuhan sendiri, dari Bapa kita sendiri, itu mengubah something in us gitu. Jadi malam hari ini kita udah siapin beberapa pertanyaan yang bisa jadi reflektif ya. Latihan. Buat kita malam hari ini untuk kayak ngobrol aja, kita mau bikin space, kasih ruang buat masing-masing dari kita itu mendengar langsung dari Tuhan, dari Bapa kita, dari Holy Spirit. Mungkin aku akan kasih sekitar 5 menit. Ini untuk pertanyaan personal aja ya, benar-benar untuk dikomunikasikan aja gitu. Karena you will be amazed sama apa yang Tuhan akan ngomong ke kita, ke anak-anaknya. Ini latihan buat kita supaya kita tuh ngeh gitu, kayak sebenarnya ngomong sama Tuhan tuh kayak ngomong sama, kayak ini kita sebelahan kelihatan nih ngomong gitu ya. Ngomong sama Tuhan juga nggak susah kok, nggak harus postur tertentu, nggak harus kayak aduh hatiku lagi galau gelap banget nih kayak nggak bisa datang ke Tuhan. No, it's lie. Justru pas kita lagi dalam keadaan apapun tuh Tuhan tuh kayak pengen dihampiri, dan bahkan Tuhan tuh udah ada di situ kayak hey guys, sini. Ini latihan aja. Kita seringkali satu arah sama Tuhan, kayak ngomong minta sesuatu atau kayak berkeluh kesah, which is nggak apa-apa gitu. Tapi kita yang jarang kita lakuin tuh, kita jarang ngobrol sama dia, nanya kayak, hey Tuhan, what do you think about me? Apa sih yang Tuhan lihat dari aku gitu? Ini mungkin pertanyaan pertama. What do you love most about me? Kayak kita tahu Tuhan cinta banget sama kita dan keseluruhan dari kita gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa cintai hidup kita sendiri ya. Tuhan bilang kayak, enggak, itu aku cinta banget. Kayak cerita dia ngeliat Dogi yang kurang indah itu. Tuhan bilang kayak, I love you, every part of you. Jadi coba boleh coba tanya, Tuhan, apa sih dari aku yang Tuhan tuh paling suka banget?
Terus mungkin kita juga bisa tanya, dengan aku kayak gini sekarang, kehidupanku kayak gini, yang aku pikirin kayak gini, yang aku perbuat kayak gini, apa sih Tuhan pendapatmu tentang aku gitu? Gimana sih ketika kamu lihat aku, apa sih Tuhan yang Tuhan pengen ngomong gitu? Itu tuh terbiasa dengan nilai dunia tuh yang menyembunyikan diri kita dari Tuhan gitu. Ya. Begitu kita kayak, duh postur hatiku lagi nggak oke nih, langsung sembunyi kita. Duh hari ini aku udah melakukan anu, udah berpikir anu, besok lagi aja deh ngomong sama Tuhan kayak biar aku quote dan quote bertobat. Tapi kayak, yuk kita biasain ngobrol sama Tuhan dalam keadaan apapun juga gitu. Kayak Tuhan sekarang lihat aku kayak apa. Dan kalian akan surprise ketika sejelek itu kalian ngelihat diri kalian, jawaban yang keluar dari mulut Bapak itu nggak pernah, lu jelek. Isinya tuh pasti love. Macem-macem, tapi love-nya apa? Nah, apa nih yang Tuhan lihat dari kita? Yang terakhir, pertanyaannya masih bisa dibuat sendiri aja, boleh di rumah nanti setelah ini lanjutkan sesi berduanya dengan Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan tuh He's the God of the future. Yes. Ketika kita tuh duel atau bergumul lama banget dengan masa lalu kita, apa yang kita udah perbuat, konsekuensinya, Tuhan tuh udah ngulurin tangannya dari depan gitu, kayak ayo ke sini, ayo ke masa depan gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku bikin buat kamu tuh nggak ada rancangan yang jahat. Semuanya tuh yang baik dan yang membawa kehidupan, life for you. Jadi mungkin yang pertanyaan ketiga, kita bisa reflect, Tuhan, what do you want to tell me? Apa yang Engkau mau bilang kepada aku soal masa depan aku? Okay, I think karena sudah jam 9 kurang, makasih teman-teman sudah mendengarkan kisah kami yang random, yang cukup random. Semoga memberkati. Semoga exercise-nya malam hari ini juga bisa dilanjutkan, please buat dilanjutkan. Tuhan rindu banget buat ngobrol sama kita one on one. Dan nggak ada hal yang terlalu kecil ya, kayak apapun yang mau diomongin. Dan aku tadi ya let's talk, kalau ada mungkin ada pertanyaan, ini Instagram kita just DM us. Tapi aku ngerasa tadi waktu lagi take time, aku ngerasa ada beberapa dari kita yang bilang dari tadi ngomong tentang being a childlike, tapi aku nggak tahu gimana caranya gitu. Kayak it's been a while, udah lama banget rasanya aku tuh jadi yang bertanggung jawab, yang carry the burden, dan jadi yang harus tahu tentang masa depan gitu. Aku nggak tahu gimana caranya jadi anak-anak. Aku cuma ngerasain Bapak bilang ke teman-teman yang ngerasa kayak aku nggak tahu gimana caranya. Dia bilang, aku yang akan ngajarin. Don't worry child, aku yang akan ajarin kamu gimana
jadi anak-anak itu. Nggak peduli umurnya berapa, you are still my child. And I'm teaching you how to be a child, even right now. Thank you. Stop share ya. Oke, kami kembalikan kepada Om Babe. Wow, thank you so much. Terima kasih banyak buat Kesia dan Bebe. Nah, semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya setiap Anda punya pengalaman yang berbeda-beda, amin. Ya, tapi perlu untuk mengerti bahwa kerangkanya semua ini, yang tadi Bebe ngomong, nggak mungkin Tuhan ngomong, wah kamu itu jelek misalnya. Ya. Tapi yang seperti Kesia tadi bilang, ya lihat dogi yang rasanya nggak bagus itu, ya Tuhan nggak ngomong itu jelek, saudara. Kamu lihat itu, saudara ngerti ya? The way cara dia berpikir itu beda, saudara. Ya, tadi Kesia ngasih ayat Yohanes 14:26 yang Amplified. Bisa tolong dinaikkan lagi, Kes yang I will fight for you. Saudara lihat ya, Holy Spirit, Roh Kudus itu karakternya disebut tuh di Amplified Version tuh. Ya. Jadi modelannya dia tuh dikasih ditaruh di situ. Jadi saya lihat, ya, yang nggak tahu lembar berapa, pokoknya ya sebelum ini ya kan bahwasanya Roh Kudus, maksudnya Tuhan itu yang akan membela Anda. Ya, will fight for you itu jelas sekali, saudara. That's true, saudara. Ya, but the helper ini comforter, advokat, ya, intercessor, counselor, strengthener, standby, itu ya inilah disebut semuanya itu kayak gitu yang menyertai Anda. Ya. Nah, he will teach you all things. Dia ngajar saudara segala sesuatu, and he will help you remember everything that I have told you. Jadi semua yang dia itu lakukan adalah mengajarkan Anda dan saya segala sesuatu. Jadi apa yang Anda nggak bisa, dia akan ajarkan. Kenapa? Karena begitu Anda tadi bolak-balik diomongin tentang say yes, saudara. Karena begitu Anda yes, ya menarik. Ada satu tokoh di Alkitab yang namanya Ibu Maria yang didatengin malaikat Gabriel dan diomongin, engkau akan hamil, mengandung dari Roh Kudus. Dia bilang bagaimana mungkin? Tapi akhirnya di ujungnya dia bilang, oke, sesungguhnya aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Dan dari titik yes-nya inilah lahir satu statement, for with God all things are possible. Halo? Dan yang kedua, and he will help you remember everything that I have told you. Artinya apa? Ini bicara tentang firman, bicara tentang semua firman Tuhan yang akan Roh Kudus ingatkan kepada kita untuk apa? Untuk Anda melawan penggoda, melawan penipu, yaitu iblis, saudara, itu harus pakai kata-kata yang paling manjur, yaitu apa? Sebab ada tertulis. Yang setuju katakan amin. Halo? Nah, bagaimana Anda bisa ingat itu semua kalau nggak diingetin? Ya, nah Roh Kudus yang akan mengingatkan Anda. Oke, thank you. Slide-nya boleh turun, Pak. Ya, jadi saya mau ingetin Anda sekalian ya, kebenaran yang sangat-sangat hakiki bahwa begitu Anda say yes, itu Anda langsung masuk ke kapalnya dia. Kesia tadi bilang tentang apa? Jalan di atas air, begitu Petrus bilang yes. Ya kan, selanjutnya urusannya dia, saudara. Iya, Pak, tapi ini goyang-goyang kena angin. Iya. Betul, kena angin ya kan, rasanya nginjek tuh nggak jelas nginjek apa gitu loh. Anda tahu kan nginjek air tuh nggak jelas. Karena begitu kami hidup dulu sempat bangkrut, saudara. Itu Tuhan ngajarin jalan di atas air. Cuman satu resepnya, saudara. Percaya, pegang dia, tok, udah jangan mikir yang lain. Nggak ada lagi.
Jangan coba mikir yang lain, saudara. Nggak ada cara. Oke. Nah, ayat terakhir yang saya mau naikin adalah Yohanes 10 ayat 27. Menarik, saudara. Yohanes 10 ini bicara tentang Tuhan gembala yang baik. Dan saudara tahu, ini diinspire dari mana sih? Dari seorang yang namanya Daud, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Aku nggak pengen apa-apa lagi. Tapi, saudara, dia nggak pengen apa-apa lagi di Mazmur. Di Mazmur itu Mazmur 23 dia tulis, di Mazmur 27 dia bilang satu hal telah kuminta pada Tuhan. Apa sih? Duduk di depannya untuk memandang wajahnya. Nah ini saudara, domba-dombaku sendiri akan mendengar suaraku. Ini kebenarannya adalah kalau Anda sebagai domba layak dan normalnya Anda adalah mendengar suara Tuhan. Satu, kedua, dan aku mengenal setiap mereka. Halo? Tuhan mengenal setiap mereka, saudara. Tuhan mengenal setiap mereka. Dan mereka akan mengikuti aku. Saudara, ayat yang boleh diturunin, Arni. Saya mengingetin satu hal. Bagaimana Anda dan saya bisa dikenal Tuhan? Simple. Karena Anda sering duduk di depan dia. Halo? Seberapa sering Anda berdoa? Oh Pak, kami sering berdoa semua Pak. Apalagi zaman kayak gini Pak, berantakan semuanya. Ya kan, faktanya kan macam-macam. Ada inflasi, ada ini. Yes. Anginnya tambah gede, yes. Rasanya nggak pernah dengar ada harga turun. Iya toh ya. Tapi sementara kok kayaknya bonusnya nggak turun-turun. Halo? Saudara yang saya kasih faktanya itu semua. Tapi kebenarannya adalah apa? Dia mengenal kita. Tapi yang sering parahnya terjadi apa? Kita doa, habis selesai doa kita lari. Main lagi. Main game, main segala macam. Saudara yang saya kasih, jadi gini loh. Ya, sadari dan ngertiin banget. Ya. Kalau Anda pengen dikenal Tuhan, nggak ada lain. Sediakan waktunya untuk Anda terus melekat sama dia. Halo? Ya. Anda nggak bisa komplain sama papa, mama, atau terutama mama Anda nggak pernah masakin kalau Anda nggak pernah pulang rumah. So simple. Ya. Saudara, dulu saya kos di kota Bandung, saya kalau pulang ke Semarang itu selalu dimasakin. Ya. Tentunya mama kita tahu banget masakan yang kita paling sukai. Ya, ini case-nya juga akan pulang dari Amerika, pasti juga dimasakin. Febe apalagi baru cuma sebentar. Case-nya udah lama, saudara, setahunan. Ya. Saudara. Nah, jadi gini loh, saudara, sekali lagi. Kenapa sampai Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan bilang, orang ini, orang yang selalu mengejar hatiku. Ini keren, saudara. Ayo deh, apa saudara semua duduk di depannya dia? Atau lagi somewhere? Tadi ada dua anak, sulung dan bungsu. Yang sulung di rumah terus, betul. Tapi apakah terus ada di depan bapaknya? Atau dolanan karepe dhewe? Yang satu mah jelas-jelas keluyuran. Tapi dia tahu akhirnya, tidak tempat yang paling enak kecuali di rumah papanya. Oke. Saya tidak mungkin ngasih waktu untuk shocking lagi, nanti 10 menit lagi, nanti nggak selesai-selesai. Saudara, ya saya mau berdoa malam ini Anda alami Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan terus berlanjut, akan numpuk terus. Ya.
Dan jawabannya selalu ujungnya nanti saudara lihat. Ujungnya adalah, kemasannya adalah namanya love itu, kasih. Dan ujungnya lagi maksudnya dibawanya kemana sih? Glory. Kenapa sih Pak glory? Supaya orang luar lihat. This is my glorious son and daughters. Amin. Saya nggak akan panjangkan. Sing it. Ya, malam ini saudara nikmati semuanya. Ya. Tuhan berkati.